Jadi saya akan melakukan selahan di bagian motor ini. Akan saya engkol ya. Apabila lampunya hidup berarti pemasangan di bagian spool ini itu sempurna ya teman-teman. Saya engkol dulu ya teman-teman. Nyata ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai motor Vario CW ini ataupun Vario karburator. Awal mulanya motor ini datang ke bengkel ya, ke tempat saya bekerja. Itu kondisinya berebet ya teman-teman, berebet dan stasionernya itu tidak stabil. Dan sudah saya lakukan pengecekan di bagian aki prok ya untuk dan spoolnya. Ternyata bagian yang bermasalah pada sepeda motor ini adalah Oke teman-teman, ini adalah motor yang tadi. Dan awal mula motor ini datang ke bengkel itu kondisinya seperti yang saya sudah jelaskan di awal video tadi. Dan motor ini datang ke sini itu bertujuan untuk servis ya teman-teman, untuk servis dan memiliki keluhan pada motor ini yaitu berebet dan tidak mau stasioner. Dan awal mula saya kerjakan yaitu saya membersihkan bagian karburatornya ya teman-teman, membersihkan bagian karburator. Dan setelah saya bersihkan karburator, motornya itu masih saja berebet dan tidak bisa stasioner ya. Ini untuk CDI-nya itu sudah KW ya teman-teman. Ini mereknya kalau nggak salah MHM ya. Jadi sudah saya lakukan pembersihan di bagian karburator, tetap saja sama ya teman-teman. Jadi saya lari ke bagian depan, saya cek dulu akinya. Sudah saya lakukan pengecekan aki tadi dan ternyata akinya itu drop ya teman-teman, akinya drop, tidak ada pengapian sedikit pun di bagian akinya. Dan punya usut saya periksa bagian kiprok ya. Saya periksa bagian kiprok bagian sini, bagian kabel putih ya. Bagian kabel putih itu tidak mengeluarkan arus ya, tidak mengeluarkan arus di bagian kabel ini. Otomatis si baterai tidak menerima charging dari kiprok ini ya, karena kabel yang masuk dari kiprok itu berwarna putih dari spool ya, dari spool sana masuk ke bagian kiprok, dan kiprok mengolah kabel putih ini untuk dijadikan arus DC yang difungsikan untuk mengisi baterai. Jadi arus AC dari kabel putih ini yang tidak mengeluarkan pengapian ataupun arusnya. Jadi sudah saya pastikan bagian motor ini yang bermasalah adalah spoolnya. Dan kebetulan teman-teman untuk spoolnya itu sudah saya buka ya, sudah saya buka. Ini sudah saya buka bagian magnetnya, bagian radiatornya, dan kondisi spoolnya itu seperti ini. Sudah sedikit terbakar ya. Nih bagian spoolnya. Dan sudah saya konfirmasi kembali ke pemilik sepeda motor ini, dan pemiliknya itu menyuruh saya untuk mengganti dengan yang orisinil ya. Dan untuk bahannya ataupun partnya sudah saya siapkan ya. Kita ambil dulu partnya. Kita lanjut ya teman-teman. Ini bagian spoolnya, spool yang terbakar tadi ya, bagian spool yang terbakar. Akan kita lakukan penggantian partnya dengan part yang orisinil. Dan untuk part yang saya gunakan untuk penggantian kali ini itu dengan kode spoolnya itu KVB N51. Sebenarnya ini untuk sepeda motor Vario Tekno ya, Vario Tekno yang sebelum ini, yang berbeda dengan bodinya seperti ini. Ya, intinya itu Vario Tekno ya. Ini buat motor Vario Tekno. Tetapi apabila dipasang ke motor ini itu bisa saja ya teman-teman. Dan untuk harganya itu lebih murah dibanding dengan kode KVB 930 yang khusus untuk motor
Vario CW ini. Dan untuk motor Vario CW ini kode yang sebenarnya untuk spoolnya yaitu KVB 930 ya. Dan itu barang itu kosong, dan saya sarankan untuk menggunakan kode ini KVB N51 untuk Vario Tekno 110 juga ya. Jadi ini kita akan pasang ke sepeda motor ini. Sebelum kita lakukan pemasangan, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Mr. Wiring, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mr. Wiring. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan teman-teman semua sehingga channel ini bisa berkembang sejauh ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita ya. Oke, sebelum kita membuka bagian baut ini ya, ini baut L ya teman-teman, ada 3 buah. Kita bersihkan dulu bagian lubang bautnya ini menggunakan karburator cleaner atau dengan bensin ya, supaya bautnya ini tidak slack ketika kita lakukan pembongkaran. Kita semprot dengan karburator cleaner ya, ketiga baut ini, dan ini bertujuan untuk mencegah dari slack dan juga untuk memperingan untuk membukanya. Oke, sudah kita semprot ya, langsung kita buka dan kita pastikan untuk kunci L ini itu benar-benar masuk dengan sempurna ke bagian bautnya, dan tekan sedikit untuk membukanya ya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah terbuka satu, dan kita buka yang satu lagi. Pastikan bautnya itu masuk ya dengan kuncinya. Oke, sudah terbuka ya. Dan untuk baut yang satu lagi, yang terakhir ini, yang ketiga ya, ini sudah terbuka, bautnya keras ya. Ini sepertinya belum pernah ganti dari barunya untuk spoolnya. Dan sekali lagi untuk harga spool ini berkisar antara 240-an ya, yang untuk kode KVBN. Tetapi untuk kode yang KVB 930 itu berkisar di antara 270-an ya. Dan kita buka untuk bagian pulsernya, baut pulsernya. Kita gunakan kunci yang baik ya, yang matanya itu belum slack ya, yang bagus ya. Ini mereknya Kowa. Kita buka bagian ini. Sudah terbuka satu baut ya. Ini bagian baut pulsernya itu menggunakan kunci 8. Sudah terbuka ya teman-teman, dan pulsernya itu sudah terlepas. Oke, ketika ini sudah terbuka ya ataupun terlepas dan pulsernya juga terlepas, ada satu baut ya di sini, satu baut untuk penahan bagian kabel ini ya, supaya kabelnya ini tidak bersinggungan langsung dengan magnet ya. Itu tujuan kabelnya, ini magnet, tidak bersinggungan langsung seperti ini misalnya ya, tidak nempel. Jadi itulah fungsi dari besi itu untuk menahannya. Ini sudah terlepas ya untuk spoolnya. Jadi kita lepas dulu baut ini ya untuk melepas bagian spool ini. Oke, kita lakukan pembukaan untuk baut spoolnya ya. Sudah terlepas ya teman-teman, baut spoolnya sudah terlepas. Oke, kita langsung buka bagian spoolnya. Kita tarik saja ya, sudah terlepas. Dan kita buka untuk pengait yang ada di sini. Ini ya teman-teman, ini tinggal tarik, karena ini sudah saya lepas soketnya ya. Saya tarik dulu ya teman-teman. Oke, ini tinggal tarik ya teman-teman, tinggal tarik bagian soket-soketnya, soket untuk spool pulser, ini soketnya di sini ya teman-teman. Tinggal tarik dan terlepas ya. Ini untuk spoolnya. Jadi ini spool yang lama ya teman-teman. Ini seperti hangus ya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini yang bagian yang hangusnya, yang mengakibatkan arus dari spool ini tidak ada ya, ataupun putus ya, hangus. Jadi ini kita akan ganti dengan yang baru. Oke, untuk informasi buat teman-teman semua ya, untuk spool ini itu
bertahan sekitar 10 tahun ya. Itu paling lama 10 tahun, bisa lebih ya teman-teman. Tetapi untuk spool yang ori itu tahannya itu lama ya, tahannya lama. Untuk spool yang KW itu biasanya kalau kita pasang spool yang KW itu biasanya pengisiannya itu overcharging ya, ataupun berlebihan untuk pengisiannya, dan sering mengakibatkan bola lampu di motor ini cepat putus ya, karena pengisiannya itu berlebih dari yang original. Itulah perbedaan untuk spool yang ori dan yang KW. Jadi untuk motor ini kita pasang spool yang ori ya, seperti sudah diminta oleh pemilik motor ini. Oke, kita langsung pasang saja untuk spool yang baru ya. Oke, sebelum kita melakukan pemasangan di spool yang baru, kita bersihkan bagian ini dulu ya, dari debu-debu dan kerak-keraknya ya, supaya spool ini lebih tahan lama untuk motor ini. Jadi kita bersihkan dulu menggunakan kuas, nanti kita pakai seperti cleaner ya untuk membersihkannya. Di videonya saya cepat saja ya teman-teman. Oke, ini sudah kita bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan seperti ini. Yang penting debunya itu hilang ya. Karena yang dapat merusak dari spool itu ketika debu itu nempel di bagian ini, bagian kawat ini. Ya, nempel dan menghambat kinerja dari spool ini. Ya, ini seperti pasir ya yang nempel. Ini sudah bersih, kita langsung pasang untuk spool yang originalnya. Pasang spool original ya. Kita buka dulu ya teman-teman. Oke, ini untuk spool yang original itu setelah ada kotak seperti ini, itu dibungkus dengan menggunakan plastik ya. Dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Itu buat teman-teman referensi, buat teman-teman saja ya. Ketika membeli spool, pastikan spoolnya itu original. Seperti ini ya bungkusnya. Kita buka dulu ya. Jadi ini spool yang baru ya teman-teman. Jadi perbedaan antara spool KVBN dengan spool KVB 930 itu sama persis ya. Kalau saya lihat ya teman-teman, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu cuman mungkin dari kodenya saja ya. Mungkin dari kodenya saja. Ini spool yang baru ya teman-teman. Ini kelihatan bersihnya ya, karena baru ya teman-teman, jadi kelihatan bersihnya. Jadi kita akan pasang langsung ke bagian stator base ini ya. Ini namanya stator base atau dudukan spool. Oke, kita pasang ya. Jadi untuk spoolnya itu sudah terpasang seperti ini ya. Dan untuk bautnya ini kita bersihkan menggunakan karburator cleaner ya, supaya terhindar dari debu-debu ya, ataupun pasir-pasir. Usahakan kering ya teman-teman. Usahakan kering, lap menggunakan kain. Dan di ujung bagian drat baut ini itu teman-teman kasih seperti stempet ataupun grease ya, supaya untuk pembukaan untuk berikutnya itu tidak keras ya. Kita kasih dulu ya, kita kasih grease dulu. Jadi kita kasih stempet ya, stempet jangan banyak-banyak ya teman-teman, sedikit saja di bagian ujung ya. Ini di bagian ujungnya untuk ketiganya. Kita kasih ketiga bautnya. Oke, sudah kasih stempet, kita pasang langsung ya teman-teman untuk bautnya. Usahakan memasang bautnya itu tepat ya teman-teman, sejajar. Jangan sampai bautnya itu menceng ya. Jadi ketika bautnya ini menceng, maka pembukaannya sulit dan pemasangannya itu juga sulit. Oke, ini sudah kita pasang ya ketiganya. Nanti kita kencangkan ya teman-teman. Kita pasang dulu bagian pusher ini.
Di pulser ini ada seperti plat ini ya. Kita bersihkan plat ini dulu. Ini platnya sudah saya bersihkan ya. Sudah saya bersihkan. Sini pemasangannya, dan pasang baut 8 ya. 8 ini sudah juga kita bersihkan. Ada 2 baut 8. Ini baut 8 juga ya. Baut 8. Kencangkan menggunakan kunci 8T. Ya. Oke, sudah kencang ya teman-teman. Dan untuk soketnya ini itu langsung teman-teman pasangkan saja ke bagian soketnya ya. Jadi sebelum kita pastikan spool ini sudah benar pemasangannya, kita cek dulu bagian soket ini. Apabila sudah mengeluarkan arus, maka spool ini sudah dinyatakan sempurna kita pasang ya. Dan insya Allah motornya ini sudah bisa kita hidupkan. Oke, kita rapikan dulu ya bagian soket ini. Nanti kita tes untuk keluaran dari spool ini, apinya ya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang bagian spoolnya. Jadi kita pasang bagian magnetnya. Sebelum kita melakukan pemasangan bagian magnet, usahakan magnet ini bersih dari debu dan kotoran, supaya spool ini lebih tahan lama lagi ya teman-teman. Jadi ini kita bersihkan dulu menggunakan kuas ataupun kain lap ya. Jadi kita bersihkan dulu ya. Jadi ini magnet ya. Magnet yang sudah kita bersihkan dari debu ya. Ini sudah bersih. Langsung kita pasang saja ke bagian keras ini ya. Kita paskan dulu ya untuk bagian tonjolan spinya, spi magnet. Usahakan sejajar dengan lubang ini ya. Kita paskan seperti ini. Langsung pas ya teman-teman. Langsung kita baut menggunakan baut 17 ya. Ada satu reng ya. Reng ini yang bagian yang agak runcing ataupun yang tajam, itu bagian luar ya, supaya dapat press ya, bagian luar. Dan kita pasang untuk bagian murnya. Ini mur 17. Mur 17. Kita kencangkan menggunakan impact ya teman-teman. Saya ambil impact dulu. Kita kencangkan menggunakan impact ya. Cukup ya teman-teman, jangan terlalu kencang. Nanti pembukaan selanjutnya itu akan susah. Ini sudah kuat ya. Jadi kita akan langsung melakukan pengecekan di bagian ini, di bagian arus yang keluar di kabel putih dan kabel kuning. Dan untuk teman-teman ketahui, ini sudah sering saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk kabel putih ini adalah arus pengisian ya, yang berarus AC. Dan kuning ini untuk arus penerangan, arusnya itu juga AC ya. Dan untuk kabel yang satu ini, kabel yang biru leres kuning, itu kabel pulser ya. Jadi untuk sepeda motor Honda itu kabel pulsernya itu tunggal ya teman-teman. Berbeda dengan motor Yamaha seperti motor Mio lama ataupun Mio Smile, itu 2 kabel ya di pulsernya. Untuk motor Vario itu cuma 1 ya, ini cuma 1 kabelnya. Oke, kita akan langsung melakukan pengecekan. Untuk melakukan pengecekan di bagian sistem pengisiannya ini, kabel putih, kita gunakan bola lampu ya. Bola lampu seperti ini, kita sambung ke bagian kabel ini ya. Ini sebagai kabel penyambungnya saja ya. Pastikan penyambungannya ini kencang ya, teman-teman, kencang seperti ini. Dan salah satu bagian touchpen ini kita tancapkan ke bagian negatifnya, bisa ke mesin ya, kita tempelkan. Dan untuk kabel yang satu itu kita sambung langsung ke bagian kabel putih ya. Kita uji dulu kabel putih ya. Kita sambungkan seperti ini. Usahakan nempel kuat ya teman-teman, supaya arusnya itu tidak putus nyambung. Ini sudah kuat ya. Jadi kita tempelkan saja ke sini. Tunggu ya teman-teman, saya kuatkan dulu. Jadi saya tempelkan di sini ya, karena saya buat video 1 orang ya. Ini cuman untuk pegangannya saja, supaya teman-teman kelihatan lampunya itu hidup. Jadi saya akan melakukan selahan di bagian motor ini. Akan saya engkol ya.
Apabila lampunya hidup, berarti pemasangan di bagian spool ini itu sempurna ya teman-teman. Saya engkol dulu ya teman-teman. Kelihatan ya teman-teman. Kelihatan ya teman-teman, untuk lampunya itu sudah hidup. Itu dinyatakan untuk spool pengisiannya itu normal ya, ataupun sudah baik dan benar untuk pemasangannya. Jadi kita langsung cek untuk bagian yang spool penerangan. Oke, kita pindahkan kabelnya ke kabel yang warna kuning ya. Jadi kita pindahkan ke kabel yang kuning. Ini untuk kabel ataupun sistem penerangannya. Saya tancapkan dulu ya. Ini sudah saya tancapkan dan saya tempel di sini lagi ya. Sulit ya teman-teman. Oke, ini sudah tertempel ya. Dan saya akan melakukan kesalahan lagi untuk mengecek sistem arus penerangannya. Oke. Kelihatan ya teman-teman, untuk spool penerangannya itu berfungsi dengan baik, sehingga dapat menghidupkan lampu ini. Itu harusnya sudah keluar ya dari spool ini. Oke, untuk yang selanjutnya ini bonus buat teman-teman ya, untuk melakukan pengecekan di bagian pulser ya. Untuk melakukan pengecekan di bagian pulser, tidak bisa menggunakan bola lampu ini ya. Kita gunakan bola lampu yang LED ya. Kita gunakan bola lampu yang LED, yang taspen LED ini. Ini bertujuan untuk mengecek bagian pulser. Untuk kabel pulser itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kabelnya berwarna biru leres kuning. Ini kita tempel saja di sini. Dan kita perhatikan untuk taspennya. Apabila taspen ini nyala berwarna biru, maka arus pulsernya itu sudah terhubung dari spoolnya ke bagian kabel ini. Oke, saya lakukan kesalahan lagi ya. Oke, kelihatan ya teman-teman, untuk taspen LED-nya itu sudah nyala, sudah mengeluarkan lampu berwarna biru ya. Jadi spool ataupun pulser ini sudah bekerja dengan semestinya. Jadi cukup sekian ya video kali ini mengenai pemasangan dan melakukan pengecekan di bagian spool pada motor Vario 110 ini. Buat teman-teman senior yang mungkin ini cuman video yang sederhana ya, tetapi untuk teman-teman yang baru pemula melakukan ataupun terjun ke dunia bengkel, ini sangatlah bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah support sejauh ini dan ambil ilmu yang bermanfaat di channel ini. Dan jangan lupa di like ya video ini dan di share apabila video ini bermanfaat. Oke teman-teman, karena sudah azan, kita sholat dulu ya. Nanti kita buat video yang lain ya mengenai injeksi juga ya, injeksi dan kabel-kabelnya juga dan semuanya ya teman-teman. Dan itu ada motor ya, bongkar mesin. Ini motor Scoopy karbu ya, motor Scoopy karbu. Ini sudah selesai pemasangannya, tinggal naik rangka saja. Teman, cukup sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan baik kata maupun penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Oke, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat dulu ya teman-teman.